Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi lagi mengucapkan Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Nyala, kita masih diberi dan umur yang panjang sehingga bersama-sama dapat mengikuti kuliah umum yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan FIK Unimed. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Valianto MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Yang saya hormati Bapak Dr. Haryadi MKes selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Yang saya hormati Bapak Dr. Fajar Apollo Sinaga MSI APT AIFO selaku Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan FIK Unimed, serta Ibu Zulaini SKM MKes AIFO selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keolahragaan FIK Unimed. Yang saya hormati Ibu Dr. Yeti Mahrina MKes AIFOK selaku pemateri dan Coach Sadam SSI yang kehadirannya sedang kita tunggu bersama-sama. Baiklah, tak lupa pula yang saya hormati serta kuliah umum, baik dari kalangan para dosen, mahasiswa, guru, pelajar, dan juga lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta dalam mengikuti kuliah umum yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan dengan topik pencegahan stroke sejak dini melalui aktivitas olahraga dan jenis gerakan olahraga untuk mencegah stroke. Baiklah, di sini saya Afika Dwi Yolanda yang akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta di dalam forum ini. Yang pertama, seluruh peserta wajib mematikan mic selama proses diskusi. Selanjutnya, peserta diizinkan menyalakan mic apabila dipersilakan oleh moderator. Selanjutnya, peserta wajib menjaga ketertiban selama penyampaian materi. Akan dibuka sesi tanya-jawab terkait topik dengan 3 orang penanya. Dengan catatan, jika masih ada tersisa waktu, maka akan ada penambahan untuk penanya. Jadi untuk yang utama yang kami ambil adalah 3 penanya, dan jika ada masih sisa waktu, maka penanya bisa ditambah. Jika ingin memberikan pertanyaan, peserta harus melalui chat room dengan format mahasiswa, nama, strip jurusan, strip fakultas, strip universitas, strip pertanyaan. Untuk format pelajar, nama, strip nama sekolah, strip asal sekolah, strip pertanyaan. Dan untuk format pekerja, nama, strip instansi, strip asal kota, dan strip pertanyaan. Moderator akan memilih pertanyaan yang telah tersedia di room chat untuk ditanyakan kepada pemateri. Baiklah, adapun rangkaian kegiatan kuliah umum pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Yang kedua, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Yang ketiga, penyampaian materi oleh pemateri. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, olahraga sejenak bersama Coach Sadam SSI. Dan yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan dan penutup oleh moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang kedua. Kata sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Kepada Bapak Dr. Budi Valianto MPD, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia. Kemudian kedua sudah hadir di sini Pak Hairul, Pak WD1, WD2, terus teman-teman yang lain, serta narasumber Bu Yeti. Dan saya lihat juga ada bergabung di sini Bu Melva, kuliah umum tentang stroke di pencegahan dan segala macam ini. Jadi selama 1 bulan terakhir kita selalu dicekoi tentang topik tentang corona segala macam. Hari ini kita nuansanya agak lain tentang stroke. Tetapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, virus corona ini mengajarkan satu hal kepada kita untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan. Intinya itu. Dengan kata lain, saya selalu dan sering ditanya tentang olahraga itu seperti apa sih katanya. Karena mereka melihat bahwa olahraga itu kalau dilihat pelaksanaan PON misalnya atau pelaksanaan Olimpiade itu seperti menghabiskan
uang yang begitu besar. Kalau itu dilaksanakan di luar negeri itu akan menghabiskan devisa begitu. Tetapi sewaktu corona, kita di badai corona ini datang, ini mengajarkan kepada kita bahwa olahraga itu intinya adalah mengajarkan pola hidup sehat. Dan itu juga sebenarnya yang harus menjadi tugas tanggung jawab teman-teman kita semua di dunia olahraga. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan apa yang diajarkan guru Penjas Kesehatan dan Olahraga di sekolah, ini merupakan salah satu tugas dari guru Penjas untuk bagaimana mengajarkan pola hidup yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selain menjaga kesehatan, maka yang perlu kita jaga lagi adalah kebugaran jasmani, physical fitness. Nanti narasumber pasti akan berbicara banyak tentang aktivitas olahraga yang akan menunjang tentang physical fitness, dan bahagian dari physical fitness ini adalah bagaimana ketahanan jantung untuk bisa terhindar dari stroke. Nah, ini nanti yang akan tentunya dibahas oleh para narasumber. Saya tidak akan berpanjang kata, yang pasti saya ucapkan selamat kepada panitia yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini. Kepada jurusan IKOR, Pak Fajar, Bu Zulaini, saya ucapkan selamat untuk terus membina mahasiswa, mengadakan kegiatan-kegiatan yang serupa. Yang pasti selama pandemi ini kita belajar daring, banyak hal yang bisa kita petik manfaat. Selain dari efek negatif juga ada efek positifnya. Tinggal sekarang bagaimana efek positif itu kita perbesar, efek negatifnya kita perkecil. Akhirnya karena saya disuruh membuka, maka untuk membuka acara ini saya mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk melakukan kuliah umum, dan kepada semua yang hadir saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Sekaligus saya juga mohon izin untuk ada kegiatan lain yang akan saya selenggarakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Valianto MPD yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan juga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua bisa mengikuti sampai dengan akhir. Amin. Baiklah, masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh pemateri. Di sini saya akan mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, mohon untuk dimatikan mic-nya terlebih dahulu, dan jika ingin bertanya dipersilahkan untuk mengetik di room chat dengan format ketentuan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri. Beliau merupakan alumni S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran USU, kemudian Magister Ilmu Biomedik S2 Fakultas Kedokteran USU, dan beliau adalah S3 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran USU. Sekarang beliau sedang bekerja sebagai staf pengajar Departemen Fisiologi FKUSU sejak 2003. Beliau merupakan Ketua Perhimpunan Ahli Ilmu Faal Olahraga Indonesia Sumatera Utara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan juga merupakan pengurus Pusat Ahli Ilmu Faal Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Dr. Yeti Mahrina MKes AIFOKA, dipersilahkan. Baik, pada sore hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang stroke. Oke. Bisa kelihatan di layar? Afika? Iya, Bu. Di layar? Kelihatan di layar? Oh, Udah. Ya. Sudah kelihatan. Baik, kelihatan. Makasih, Bu. Ya. Baik, jadi pada sore hari ini kita akan mencoba berdiskusi mengenai bagaimana mencegah stroke dengan aktif berolahraga. Nah, sebelum kita mulai melihat bagaimana manfaat olahraga dalam hal mencegah stroke, ada baiknya kita samakan dulu persepsi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan stroke itu gitu. Biasanya kalau kita berbicara mengenai stroke, yang terfikirkan yang terbayangkan oleh kita itu kan adalah orang dengan lumpuh sebelah badan gitu ya. Nah, jadi kita samakan dulu persepsi kita.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan stroke? Nah, stroke itu adalah suatu kondisi di mana terjadi suatu defisit neurologis atau terganggunya fungsi saraf otak yang diakibatkan oleh berkurang atau terganggunya pasokan darah ke otak lebih dari 24 jam. Nah, jadi ada suatu kondisi di mana seseorang kita lihat dia mengalami kelumpuhan sebelah badan. Kelumpuhan sebelah badan ini terjadi akibat daripada terganggunya fungsi saraf otak atau defisit neurologis karena pasokan darah ke otaknya itu berkurang atau terganggu, dan proses terganggunya pasokan darah ini itu terjadi lebih dari 24 jam. Nah, jadi kalau dia terganggu, apa yang bisa menyebabkan terganggu atau berkurangnya pasokan? Itu bisa disebabkan oleh karena penyumbatan pembuluh darah, jadi kita sebut dia sebagai iskemik, atau bisa juga disebabkan oleh karena pecahnya pembuluh darah yang kita sebut dengan hemoragik. Jadi di sini kita lihat ada proses penyumbatan yang mengakibatkan adanya proses iskemik, ya, kekurangan oksigen pada jaringan yang tadi seharusnya dialirin gitu ya, dan kemudian atau tersumbat pembuluh darah. Jadi kalau kita analogikan ini seperti sebuah pipa, pembuluh darah kita itu kalau sekiranya pipa itu dia mengalami suatu sumbatan, tentulah aliran airnya itu menjadi tidak lancar pasokannya. Jadi begitu juga pada pembuluh darah otak kita. Kalau pasokannya berkurang atau pasokan darahnya terganggu ke otak, maka tentu ini akan mengganggu fungsi saraf otak tersebut. Jadi dengan demikian, kalau tadi ada kriteria waktu, kalau untuk kita katakan seseorang itu menderita stroke, kalau terjadi defisit neurologisnya itu lebih dari 24 jam, maka tentu ada kriteria atau kategori lain yang kita sebut dia sebagai transient ischemic attack. Nah, transient ischemic attack atau TIA, dia adalah suatu defisit neurologis yang terjadinya akibat pasokan darah yang berkurang ke otak, tetapi kejadiannya itu kurang dari 24 jam gitu. Jadi mungkin pada saat terjadi serangan, orang tersebut mengalami kebas ya atau kebal separuh badan, tetapi setelah lewat dari 24 jam prosesnya berakhir. Kembali dia menjadi normal gitu ya. Gerakannya seperti biasa tanpa ada sequelae ataupun gejala sisa. Nah, jadi kalau untuk yang TIA, ini dia reversible. Jadi berbeda dengan stroke tadi. Stroke dia lebih ke permanen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya prevalensi atau kejadian stroke di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, adik-adik mahasiswa, kalau kita lihat di sini bahwa stroke ini sebetulnya juga termasuk salah satu penyakit tidak menular. Jadi kalau ada dua, kalau penyakit itu ada penyakit menular, itu karena infeksi bakteri, jamur, virus, parasit, dan ada penyakit tidak menular, yang biasanya sering disebabkan oleh karena gangguan metabolisme dan lain sebagainya. Nah, stroke termasuk salah satu penyakit tidak menular. Dan kalau kita lihat, bahwa stroke ini merupakan penyakit menular ketiga terbanyak setelah hipertensi maupun obesitas. Jadi kalau kita lihat bagaimana prevalensi atau kejadian kasus stroke ini dari tahun 2013 hingga ke 2018, ini terjadi suatu peningkatan prevalensi yang bisa kita katakan signifikan ya, dari 7 per mil hingga 10,9 per mil. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana prevalensinya pada penduduk umur di atas 15 tahun gitu. Nah, bagaimana dia karakteristiknya, bagaimana prevalensinya? Maka kalau kita lihat di sini memang untuk kejadian terjadinya stroke pada usia di atas 75 tahun. Tetapi yang harus kita lihat sebagai catatan bahwa kalau kita lihat di pola 15 tahun sampai dia 44 tahun ini tidak terlalu banyak prevalensinya. Tetapi di 45 ke 50 dari mulai 45 tahun ke atas ya, ini sudah mulai meningkat prevalensinya banyak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya,
karena sering stroke ini merupakan penyakit komplikasi dari penyakit tidak menular lainnya seperti misalnya obesitas, diabetes mellitus, dan hipertensi, maka kejadiannya bisa saja muncul itu adalah 10 tahun atau 15 tahun setelah seseorang itu terdiagnosa misalnya dengan diabetes, dengan hiperkolesterol, dengan penyakit jantung koroner, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyakit-penyakit tidak menular atau degeneratif itu kejadiannya biasanya tuh di atas usia, banyaknya itu di atas usia 40 tahun ke atas. Jadi ini kita lihat seiring gitu dia. Karena stroke itu biasanya merupakan komplikasi, maka kalaulah misalnya kita berbicara penyakit tidak menular itu mulai terjadinya pada usia ini, maka 10-15 tahun ke depan itu prevalensi stroke-nya kemungkinannya juga akan meningkat. Nah, kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin tidak ada perbedaan sepertinya antara laki-laki dan perempuan untuk terkena stroke, dan kalau kita lihat di daerah perkotaan itu lebih banyak cenderung yang terkena stroke dibandingkan orang yang berada di daerah pedesaan. Oke, nah sekarang bagaimana terjadinya stroke gitu. Jadi karena stroke ini adalah mengenai pasokan aliran darah ke otak yang terganggu, maka tentunya kita harus lihat dulu bagaimana sih sebenarnya sirkulasi darah otak. Nah, kita lihat secara anatomi ya, bahwa sirkulasi darah otak itu dia ada diperdarahi oleh di sini yang besar arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Nah, arteri karotis interna ini ya, jadi kalau di daerah leher kita itu yang seringkali kalau misalnya orang dalam kondisi ARES itu diperiksa denyut nadi di lehernya, itu adalah yang diperiksa adalah arteri karotis interna yang berdenyut. Nah, jadi kalau ke arteri karotis ini ya kita lihat dia merupakan percabangan dari aorta, arcus aorta. Ini arcus aorta ini adalah pembuluh darah yang berhubungan dengan ventricle atau bilik jantung sebelah kiri. Jadi bilik jantung sebelah kiri punya tugas memompakan darah ke seluruh tubuh termasuk dia ke otak. Di otak ketika jantung memompakan darah, maka nanti darah itu akan keluar melalui aorta, kemudian nanti akan dipompakan dia melalui arteri karotis interna. Ini terus dia nanti bercabang membentuk arteri serebral bagian tengah dan juga arteri serebral bagian depan ya, dan ini akan memperdarahi otak bagian depan kita. Sementara itu untuk otak bagian belakang kita itu diperdarahi asal perdarahannya bersumber dari arteri vertebral. Jadi arteri dari tulang belakang kita yang nantinya akan membentuk arteri basilar, kemudian akan bercabang-cabang memperdarahi bagian otak belakang kita. Nah, di sini ada gambar bahwa untuk pembuluh darah yang tadi arteri basilar dari belakang, ya pembuluh darah yang memperdarahi bagian kepala bagian belakang, kemudian kepala bagian depan dan juga bagian tengah, ini nanti akan bergabung, mereka membentuk suatu circle of Willis atau lingkaran Willis, di mana biasanya secara fisiologis, kalaulah misalkan terjadi suatu gangguan pasokan darah pada bagian otak tertentu, maka kemudian nantinya bagian pembuluh darah yang di belakangnya, jadi misalkan di sebelah sini ada terjadi suatu blocking atau sumbatan. Nah, maka kemudian tentu jaringan yang di depan sumbatan ini kan tidak mendapat pasokan darah. Nah, secara fisiologis maka pembuluh darah yang berada di belakang jaring sumbatan tadi itu akan membentuk kolateral. Dia akan membentuk persimpangan, dia akan membentuk angiogenesis, membentuk jalan ataupun membentuk pembuluh darah yang baru untuk mempertahankan jaringan otak yang ada di sekitar sumbatan tadi agar supaya tidak terlalu banyak yang mengalami gangguan. Nah, itu secara fisiologisnya. Lalu bagaimana terjadinya stroke iskemik gitu? Jadi stroke itu ada dua jenis. Ada dia yang stroke karena sumbatan, kita sebut dia dengan stroke iskemik, dan ada yang stroke akibat dari pecahnya pembuluh darah. Jadi istilah iskemik ini sebetulnya adalah suatu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara
supply dan demand. Jadi ketidakseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan. Nah, itu yang maksud dengan iskemik. Nah, jadi stroke iskemik itu secara umumnya kita katakan adalah stroke, gangguan atau defisit neurologis akibat berkurangnya pasokan darah oleh karena sumbatan. Nah, kita lihat ini adalah arteri tadi karotis interna yang normal. Kalau ibaratkan pipa, kalau dia misalnya pipa itu masih bagus, masih mulus, tidak ada sumbatan, maka alirannya lancar. Ketika misalkan di arteri karotis itu terbentuklah suatu yang kita sebut dengan plak, arteriosklerosis, ada suatu sumbatan, maka yang kita lihat adalah aliran darahnya menjadi tidak lancar. Nah, jadi kalau pipa itu pipa air kita itu ada atau apa, maka pasti aliran airnya menjadi tidak lancar. Jadi demikian juga dengan pembuluh darah kita. Nah, tidak lancarnya ini menyebabkan nantinya akan terjadinya kekurangan pasokan di otak, darah di otak, sehingga nantinya akan terganggulah fungsi atau kerja daripada otak yang tidak mendapatkan cukup darah ataupun oksigenasi. Nah, ini kita sebut dia sebagai suatu trombus. Nah, atau bisa juga misalkan di arteri karotis interna ini itu terjadi suatu plak, ada penyumbatan, ada plak, ya, terbentuk suatu plak arteriosklerosis. Nah, kalau kita misalkan melogikakan, kita misalnya menyemprot tanaman itu dengan menggunakan selang. Kalau misalnya kita tidak melakukan penekanan, jadi lumennya itu, diameter selangnya itu tidak kita tutup, itu kan dia alirannya itu kalau kita misalnya berdiri di depannya, pancarannya itu tidak terlalu terasa tekanannya. Tapi kalau kita kecilkan dia, kita tutup lubangnya, lubang daripada selangnya, sehingga dia hanya sedikit menyisakan, maka tentu pancarannya akan semakin kuat. Dan kalau kita misalnya disemprot seperti ini, pasti akan kita merasakan tekanan yang kuat. Jadi sama dengan pembuluh darah kita. Ketika dia alirannya itu mulai mengecil, maka tahanannya ini akan menjadi lebih besar. Nah, tentu kalau pada kondisi seperti ini, dalam rangka mekanisme kompensasi, tubuh akan berusaha mengalirkan darah secepatnya ke jaringan, supaya jaringan tidak mengalami yang kita sebut dengan hipoksia, kekurangan oksigen, bahkan anoksia. Nah, jadi tekanan yang ada di dalam aliran darah, pembuluh darah ini, kalau di situ ada plak, bisa saja menyebabkan plak itu menjadi lepas dia sebagian atau sedikit. Nah, plak yang lepas ini kita sebut sebagai embolus, nanti akan mengalir mengikuti aliran darah, ya, sampai ketika dia itu berada di pembuluh darah yang diameternya lebih kecil dari embolus ini, plak yang lepas ini, dia akan menyumbat. Nah, sehingga aliran yang berikutnya ke otak, jaringan otak yang berikutnya itu menjadi berkurang. Terjadilah stroke penyumbatan juga atau stroke iskemik. Jadi dia penyebabnya itu, nih ya, ini terjadi suatu kondisi hipoksia di sini, kekurangan blood flow, oksigenasinya kurang, darahnya berkurang, sehingga terjadi suatu defisit neurologis, ya, baik itu tadi akibat trombus maupun akibat embolus, yaitu plak yang lepas, dan akhirnya mengakibatkan defisit neurologis. Nah, kemudian di bagian korteks dari otak kita itu, Bu Yeti, ya, Ibu, PPT-nya hilang, Bu. oh PPT-nya hilang? Iya. Bentar. Kalau bisa hilang. Bentar ya. Arnold, mohon untuk itunya dimatiin ya. Jangan. Ini ada yang sedang melakukan presentasi. Bentar. Arnold. Ini sudah kelihatan, Afika? Oke. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Bu. Sudah ya? Oke, jadi kita, ya, ini udah tadi ya. Nah, sampai sini. Nah, jadi di bagian otak kita itu, di bagian korteks, ini ada pusat, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, biasanya stroke ini dia tidak terjadi oleh karena sendirinya, tapi dia bisa disebabkan oleh karena sudah ada penyakit penyerta sebelumnya, atau disebut dengan stroke ini merupakan komplikasi dari penyakit sebelumnya. Jadi misalkan hipertensi gitu. Jadi ketika misalnya orang dengan
dia menderita hipertensi, pada saat itu terjadi suatu kenaikan tekanan darah yang mendadak, jadi aktivasi simpatis itu meningkat, pembuluh darahnya vasokonstriksi, menyebabkan pasokan oksigenasi ke otaknya menjadi berkurang. Atau tadi akibat daripada hipertensi, kalau dia aterosklerosisnya plaknya menjadi lepas, kemudian nanti embolusnya, plak yang lepas ini akan menyumbat pada pembuluh darah di otak. Kemudian bisa juga dia merupakan karena adanya penyakit jantung koroner. Jadi sebelumnya ada menderita penyakit jantung koroner. Sehingga banyak yang kita lihat ketika orang yang stroke itu ketika di EKG dari hasil rekaman jantungnya terdapat juga bahwa jantungnya arteri koronernya, pembuluh darah koronari di jantungnya itu mengalami suatu sumbatan. Nah, kemudian peningkatan lemak dalam darah. Jadi orang dengan hiperkolesterol ini memicu terjadinya aterosklerosis. Kemudian diabetes mellitus tipe 2, kemudian penyakit vaskular primer. Nah, ini beberapa penyakit yang mungkin nantinya bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya trombus, mengakibatkan timbulnya embolus, sehingga dapat menyebabkan terjadinya stroke iskemik. Lalu yang kedua itu adalah stroke hemoragik atau stroke karena perdarahan. Nah, jadi kalau stroke akibat perdarahan ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, pecahnya pembuluh darah di otak ini disebabkan karena tekanan darah yang mendadak tinggi gitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana tekanan darah ini sangat berkaitan dengan bagaimana kerja daripada jantung sebelah kiri terutama. Jadi kalau misalkan ya pembuluh darah kita itu mengalami suatu yang disebut tadi adanya plak, aterosklerosis ya, ada timbunan-timbunan lemak di pembuluh darah kita, sehingga dia pembuluh darahnya itu, lumennya itu dia tidak lagi lebar ya, makin mengecil, maka tentu kerja daripada jantung kita untuk memompakan darah ke seluruh tubuh ini menjadi harus cukup kuat gitu, ekstra kuat. Karena tahanan perifer, ya, tahanan di pembuluh darah tepi, yaitu di arteri ataupun di arteriol, itu tinggi gitu. Nah, termasuklah akibat dari tekanan ini, maka dia tekanannya terhadap dinding pembuluh darah, ya, itu juga akan tinggi. Nah, kalau misalnya seseorang dalam kondisi yang memang sangat-sangat stres berlebihan atau mengalami aktivasi simpatis yang berlebihan, terjadi penyempitan atau vasokonstriksi pembuluh darah, maka tekanan darah yang mendadak tinggi ini tadi mudah menyebabkan terjadinya ruptur pada pembuluh darah di otak. Maka bisa mengakibatkan terjadinya stroke. Nah, itu yang bisa terjadi kalau stroke hemoragik. Nah, penyakitnya yang sering menyertai pada orang-orang dengan stroke hemoragik ini paling sering disebabkan karena memang ada riwayat hipertensi sebelumnya gitu ya. Kemudian bisa juga karena aneurisma aorta. Jadi kalau secara anatomisnya memang aortanya ini mengalami suatu abnormality, tidak normal ya, dan mudah pecah atau mudah ruptur karena tekanan yang kuat. Itu kalau stroke karena perdarahan atau stroke hemoragik. Nah, sekarang kita harus mengenal ya, untuk kita bisa aware supaya kita bisa mencegah terjadinya perkembangan daripada stroke tersebut ya, maka kita harus mengenal gejala dini daripada stroke. Supaya apa? Supaya paling tidak ketika kita merasakan gejalanya, kita bisa melakukan tindakan untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi defisit neurologis yang luas, supaya tidak terjadi defisit neurologis yang permanen ya, supaya kita bisa mengatasinya lebih cepat gitu. Dan komplikasi yang ditimbulkan juga tidak akan semakin berat gitu. Nah, apa saja gejalanya? Jadi gejalanya itu kalau misalnya kita pernah nih ngelihat orang dengan kok mulutnya mencong sebelah ya gitu, mulutnya merot. Tapi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mulut yang jatuh atau dia merot ya secara tiba-tiba atau mendadak sehingga senyumnya tidak simetris gitu ya. Jadi kalau kita senyum seperti ini kan, ini dua-dua naik. Tapi kalau pada orang yang mengalami suatu parese pada otot wajahnya itu ketika senyum
ini tetap tapi yang ini naik. Nah itu kan dia senyumnya tidak simetris ya. Jadi terus kalau dikasih minum nggak bisa ketelan, menetes gitu, meleleh gitu, tetap keluar ya, sulit menelan. Nah hati-hati kemungkinan ini stroke. Tetapi harus juga dilihat bahwa kalau dia kondisi daripada stroke itu tidak hanya dia ditandai dengan wajah yang merot gitu ya, mulut yang merot, tetapi harus ada lemah sebelah badan. Kalau dia hanya wajahnya saja yang mengalami parese tapi tidak ada kelemahan badan, kekuatan otot ekstremitasnya itu tidak ada perubahan, itu bukan stroke. Tapi itu adalah suatu parese pada saraf 7 yang disebabkan oleh karena infeksi virus yang kita sebut dengan dysplasia. Jadi harus ada lemah badan sebelah. Kalau misalnya merotnya itu kita lihat tidak simetrisnya ketika senyum, yang ininya tidak ikut naik gitu ya, maka dan lemahnya sebelah kanan, maka itu adalah stroke-nya, stroke sebelah kanan. Nah, kemudian karena memang di wajah kita ini saraf 7 maupun saraf 5-nya itu punya peran untuk mempersarafi otot-otot motorik maupun sensorik, termasuk untuk mimikri, senyum gitu ya, mimikri, atau juga untuk berbicara. Maka pada orang-orang dengan stroke itu sering kita temukan adanya bicaranya pelo ya, pelo gitu ya. Kemudian bisa jadi ada gangguan pada lobus temporalisnya di daerah area Broca, jadi gangguan dalam hal komprehensif atau mengucapkan kata-kata ya, atau pemahaman masalah bahasa. Kemudian ada rasa kebas atau kesemutan separuh badan, kemudian wajah yang tadi mengalami bagian badan yang mengalami parese atau paralise, itu dia ada keluhan rabun. Dan kalau pada yang karena hipertensi atau tekanan darah yang mendadak tinggi, hati-hati, sebelumnya dia ada keluhan sakit kepala yang hebat. Jadi sakit kepala yang hebat gitu, kemudian lemas, badan sebelah badannya itu mengalami suatu kelemahan atau parese atau paralise. Nah, ini kita harus hati-hati, kemungkinan yang terjadi adalah stroke hemoragik. Nah, siapa saja memiliki beresiko? Jadi siapa yang memiliki faktor resiko stroke? Nah, sekarang kita sepakati dulu apa sih yang dimaksud dengan faktor resiko. Jadi kalau faktor risiko atau risk factor itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kalau dia berada dalam kondisi tertentu, dia berisiko untuk terjangkit penyakit. Misalnya kalau stroke, dia berisiko stroke. Tetapi kalau dia tidak berada dalam kondisi itu, dia risikonya bisa dia hilangkan. Nah, jadi faktor resiko untuk stroke ini ada yang dia faktor resiko internal yang memang tidak dapat diubah atau tidak dapat dimodifikasi. Misalnya kayak usia gitu. Nah, yang beresiko untuk stroke itu biasanya memang usia di atas 55 tahun. Karena ini juga berkaitan dengan kemampuan remodeling daripada pembuluh darah yang sudah menurun elastisitasnya. Kemudian kita lihat jenis kelamin, nggak bisa dirubah ya, walaupun dia transgender tetap aja dia hakikat kodratnya itu tetap ada. Kemudian ras tertentu dan genetik, misalnya riwayat penyakit keluarga. Tapi itu tadi faktor risiko, walaupun misalnya di keluarga kita misalnya ada kakek atau paman atau ayah yang stroke, bukan berarti kita nanti bakal stroke, tidak. Kita bisa beresiko stroke kalau faktor-faktor yang lainnya itu tidak kita singkirkan. Nah, jadi kita beresiko lebih besar. Nah, kemudian ada faktor risiko yang ekstrinsik. Jadi dia merupakan yang bisa diubah, dimodifikasi itu karena berasal dari luar tubuh kita. Misalnya kegemukan, berat badan yang berlebih. Nah, 1 dari 5 kasus stroke itu adalah akibat dari obesitas. Nah, kemudian kita lihat lagi karena dia perokok ya, perokok kita tidak mengesampingkan apakah dia ringan, sedang, atau perokok ringan, perokok sedang, atau perokok berat, pokoknya dia perokok. Nah, 1 dari 10 kasus stroke itu berhubungan dengan merokok. Lalu tidak suka mengkonsumsi buah dan sayur, jadi seratnya kurang, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Jadi metabolismenya ya, metabolisme lemaknya terganggu ya, karena mikronutrien atau makronutriennya kurang, sehingga nanti bisa mengakibatkan timbulnya LDL, trigliserida atau kolesterol yang meningkat di dalam tubuhnya. Kemudian juga peminum alkohol, ini juga merupakan faktor risiko untuk orang terjadi stroke.
Nah, kemudian ada lagi faktor resiko yang berasal dari penyakit yang memang kita sudah miliki, riwayat penyakit sebelumnya. Apakah orang itu penderita diabetes, ya, apakah dia hipertensi, apakah dia itu memiliki sakit jantung, apakah dia itu hiperkolesterol. Nah, ini orang-orang dengan penyakit ini ya itu memiliki risiko untuk terjadinya stroke kalau sekiranya tidak bisa mengendalikan penyakitnya gitu. Dalam arti kalau dia diabetes, kontrol gula darahnya kurang, maka ini juga dia memiliki resiko stroke sebagai komplikasi. Begitu juga misalnya dengan orang hiperkolesterol, kalau dia tidak ada upaya untuk mengurangi atau menormalkan kadar kolesterolnya, ini juga berpotensi atau memiliki resiko untuk komplikasi stroke. Nah, itu yang faktor risiko. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah terjadinya stroke? Nah, apapun itu ya, tadi penyebabnya ya stroke, apakah itu dia karena sumbatan, apakah dia itu karena pecah pembuluh darah, intinya adalah kita harus mampu mengatur pola hidup sehat ya, itu sejak dini. Nah, jadi tidak bisa setelah tua baru kita atur pola hidup sehat. Sekarang kan masih umur 19 tahun, 20 tahun, masih punya panjang usia gitu. Nah, tidak. Proses itu berjalan. Nah, proses itu berjalan. Penyakit metabolisme itu juga tidak terjadi dengan sendirinya. Dia proses itu berjalan. Nah, ketika kita sudah pada fase 30 tahun, di mana metabolisme, di mana faktor-faktor untuk pertumbuhan sudah tidak ada lagi, sudah sudah berhenti ya, seperti growth hormone juga sudah berhenti, maka dia nanti akan lebih ke metabolisme gitu ya. Kemudian aktivitas kita mulai berkurang, itu proses berjalan. Jadi ada baiknya untuk kita supaya kita bisa mencegah terjadinya apa yang tidak kita inginkan di hari tua kita, tentunya adalah dengan mengatur pola hidup sehat kita sejak dari sekarang. Nah, bagaimana caranya? Tentu tadi faktor-faktor risiko itu kita coba hilangkan supaya kita untuk kans untuk kita peluang kita menjadi stroke ini menjadi berkurang. Jadi kita itu harus rajin bercermin. Bercermin bukan untuk melihat jerawat, tetapi bercermin untuk melihat diri dan juga secara fisik maupun mental gitu ya. Kita mesti lihat aware gitu kan, oh ini berat badan saya sudah bertambah belum mbak ya, atau saya kurang berat badan, atau berat badan sudah ideal. Maka kalau kita lihat berat badan kita sudah mulai over atau mulai obes, ayo segera turunkan berat badan ya, tentunya dengan cara yang bertahap, dengan pola diet dan olahraga ya, dengan melakukan aktivitas fisik. Yang tadinya merokok, ayo kita sekarang mulai dari nawaitunya. Jadi kalau dokter mengatakan bapak jangan merokok ya, tapi kalau yang dibilangin tidak ada nawaitunya, tetap juga susah dok menghentikannya gitu ya. Jadi tetap dia nawaitunya yang harus dipersiapkan. Men-stop merokok ya, stop mengkonsumsi alkohol gitu. Nah, kemudian kurangi makanan yang berlemak, terutama lemak yang jenuh ya, kurangi makan yang berlemak, yang berlebih-lebihan, karbohidrat berlebihan ya, yang bisa memicu obesitas dan juga natrium gitu. Jadi jangan terlalu penggaram ya, asin-asin, karena ini juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Kalau yang kita sudah punya dia sakit gula, kencing manis, diabetes, rajin melakukan aktivitas fisik, rajin untuk mengatur pola diet supaya gula darah kita terkontrol. Kalau sudah memang punya darah tinggi, kontrol tekanan darah ya. Nah, yang paling penting juga adalah hindari stres. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita lihat, wah orangnya selama ini rajin berolahraga ya gitu. Dia kayaknya orangnya tidak merokok, rajin berolahraga, terus kayaknya pola hidupnya sehat. Tapi kita tidak pernah mengetahui bahwa orang tersebut mengalami stres. Ibaratnya kalau kata pepatah, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu gitu. Jadi hindari stres yang berlebihan ya. Memang kita secara emosional pasti kita memiliki banyak persoalan, tapi kita diberikan anugerah manusia ini adalah memiliki kecerdasan sosial untuk mengatur emosional kita, sehingga kita bisa mengatur keluarnya hormon-hormon penyebab stres tadi itu bisa kita tekan. Nah, dan yang paling penting adalah lakukanlah olahraga secara rutin dan teratur sejak dari dini. Oke, kita lanjut. Kenapa nggak bisa?
Maaf nih kok agak macet ya. Nah, olahraga apa sih sebenarnya yang paling baik untuk mencegah stroke? Dari berbagai jenis olahraga, ada aerobik, ada resistance training, ada fleksibilitas, ada stretching gitu ya, ada straightening. Jadi olahraga yang paling baik itu adalah yang jenis aerobik. Jadi olahraga yang memang itu dia menggunakan oksigen ya sebagai sumber energi untuk ototnya. Olahraga yang memang bisa menggerakkan seluruh otot-otot yang ada di tubuh kita supaya dalam hal ini supaya dia muscle pumping dari otot-otot skeletal itu bagus ya, kemudian respiratory pumping dari pernafasannya juga bagus gitu ya, sehingga cardiac performance ya jantung kita itu akan menjadi lebih baik dalam hal contractility-nya. Kalau dia mendapatkan volume yang cukup, kemudian dia kontraksibilitasnya juga bagus, tentu upaya dia untuk memompakan darah ke seluruh tubuh itu menjadi lebih baik, termasuk dia memompakan darah ke otak dengan volume yang cukup. Jadi olahraga yang menstimulasi ketahanan jantung paru itu adalah olahraga yang paling baik untuk mencegah terjadinya stroke. Oke, jadi boleh ya, boleh jogging, boleh berenang, boleh bersepeda, boleh bermain bola, boleh ya. Yang penting dia olahraganya aerobik gitu. Nah, untuk hasil penelitian sendiri itu memang betul didapatkan memang ada hubungan ya antara aktivitas fisik itu dengan penurunan resiko stroke, termasuk pada orang dewasa ya, dewasa baik itu dewasa muda, tua maupun lansia. Jadi bukan berarti harus yang muda-muda aja yang dia aktif melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, tetapi juga untuk kita-kita ini yang mungkin masih dalam parubaya ataupun yang sudah masuk ke dalam usia lansia, itu dia memang sangat dianjurkan tetap melakukan aktivitas fisiknya. Nah, dan dari hasil penelitian memang dikatakan bahwa orang yang highly aktif, yang kegiatannya itu dalam satu minggu itu lebih dari 300 menit ya, itu memiliki resiko lebih rendah untuk terkena stroke dibandingkan dengan orang yang low aktif ataupun inaktif. Nah, kemudian bagaimana dengan intensitas? Nah, olahraga yang direkomendasikan untuk mencegah stroke itu adalah olahraga dengan intensitas yang sedang ya pada orang sehat. Jadi karena kalau dia intensitas yang sedang ini dia memang di sini metabolismenya sangat cukup baik gitu ya, sehingga dia tidak terlalu berlebihan menghasilkan radikal bebas ataupun dia hanya sedikit. Kalau dia intensitasnya terlalu ringan itu mungkin kalori yang bisa digunakan itu sangat kecil. Jadi olahraga yang direkomendasikan untuk mencegah stroke adalah memang intensitas yang sedang. Tetapi pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular ya, misalnya kayak tadi sebelumnya dia sudah punya diabetes, dia obesitas ya, atau dia dengan hiperkolesterol, hipertensi dan sebagainya, maka intensitas olahraga disesuaikan dengan kondisi penyakitnya ya. Walaupun kita tahu juga kalau diabetes itu memang intensitas sedang. Untuk hipertensi, penyakit jantung direkomendasikan yang intensitas sedang, tetapi tetap kembali kepada kondisi daripada penyakit orang tertentu. Bisa jadi kalau dia kondisinya memang lagi berat ya, dia harus melakukan dimulai dengan intensitas yang ringan, kemudian step by step bisa dia naikkan sampai kepada intensitas yang diharapkan sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kemudian kalau untuk yang lansia ya tentunya pemilihan olahraganya dan juga anak-anak bisa dianjurkan yang olahraganya yang olahraga rekreasi ya, yang menyenangkan, yang tidak menyentak sehingga tidak mengganggu kepada joint dan juga ototnya. Oke, jadi olahraga dengan aktivitas fisik ataupun olahraga dengan intensitas yang sedang tadi itu memang terbukti itu dapat menurunkan resiko stroke karena tromboembolik maupun stroke karena perdarahan. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan olahraga tadi ya, olahraga yang dilakukan secara olahraga aerobik ya, olahraga aerobik yang dilakukan secara rutin dan teratur 3-5 kali per minggu dengan intensitas yang sedang 30 menit per kali sesi ya, ini dia dapat menurunkan seperti misalnya kolesterol. Jadi LDL kolesterol, kolesterol total,
kemudian menurunkan trigliserida, dan bahkan dapat menaikkan HDL. Jadi HDL ini komponen dari kolesterol yang sifatnya adalah kardioprotektif. Dia bisa melindungi daripada jantung. Kemudian dia juga dapat menurunkan daripada platelet activity. Jadi aktivitas daripada pembekuan darah ya, pembekuan atau aktivitas dari trombosit untuk membentuk plak di sini maksudnya. Kemudian meningkatkan daripada enzim endotelial nitric oxide sintase, yaitu enzim yang mensintese nitric oxide ya, yang dari endotel pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita itu vasorelaksasi. Jadi dia dalam kondisi rileks. Kalau dia rileks artinya bisa berdilatasi itu si pembuluh darah. Nah, dengan dilakukannya ini, faktor-faktor ini bisa dikendalikan dengan olahraga, maka tentunya pembentukan trombus, pembentukan embolus ini dapat dicegah. Nah, jadi kalau dia trombus ya, pembentukan plak aterosklerosis itu bisa dicegah ya, trombus bisa dicegah, embolus bisa dicegah, tentunya stroke juga bisa dicegah. Nah, kemudian juga dengan dilakukannya olahraga tadi yang rutin dan teratur yang aerobik tadi, maka dengan meningkatnya nitric oxide ya di plasma darah ya, maka dilatasi pembuluh darah terjadi gitu. Kalau dilatasi pembuluh darah terjadi, otomatis ini kan tekanan atau tahanannya di pembuluh darah ini menjadi menurun ya, di arteriol maupun di arteri ini menurun. Nah, tensi seseorang itu juga bisa menurun. Begitu juga tadi dengan dia kolesterolnya menurun atau gula darahnya menurun gitu ya, maka viskositas atau kekentalan di dalam plasma darah ini juga bisa berkurang atau menurun. Tekanan darah juga bisa menurun. Kalau tekanan darah terkontrol, maka tentunya stroke hemoragik ini dapat dicegah. Nah, jadi poinnya adalah kita harus bisa beraktif ya, melakukan olahraga ya. Kalaupun kita tidak memiliki waktu yang cukup, minimal kita bukan orang yang termasuk inaktif atau low activity ya. Mari kita aktif berolahraga sejak usia kita masih muda ataupun sejak start from sekarang lah untuk masa tua kita yang lebih baik. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Selanjutnya mungkin saya balikan kepada moderator untuk sesi diskusi. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita sore hari ini, Ibu Dr. Yeti Marina, MKes IPUKA, yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa yang bertanya. Saya boleh nanya, moderator? Ya, Ibu Melva. Ya. Afrika, Bu Melva mau bertanya, ini dibolehkan Bu moderator? Bisa dipersilakan. Untuk pertanyaan langsung ke saja, Bu. Boleh. Boleh Buat Bu Melva boleh nggak apa-apa? Boleh, silakan Bu. Bu Melva. Oke. Ya. Boleh saya dipersilakan sekarang? Iya, Bu, silakan. Silakan Bu. Oke. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, saya senang sekali materinya ini, Dr. Yeti. Ada beberapa, ya mungkin cuma 2 sajalah. Tadi kan stroke itu diakibatkan oleh pasokan darah ke otak berkurang. Iya, Bu. Iya, jadi saya baca pasokan darah ke otak itu 20% dari seluruh kebutuhan tubuh harus masuk otak ya Bu ya. Iya. Nah kalau seandainya kekurangan seperti itu, apa nggak bisa direkrut dari jaringan lain? Seandainya kekurangan itu bukan diakibatkan oleh sumbatan. Atau yang pertama, apakah kekurangan pasokan darah itu selalu diakibatkan sumbatan? Atau adakah kemungkinan uptake darah otak itu menurun? Seandainya uptake
atau kemampuan otak mengambil darah menurun, bisakah direkrut dari organ lain yang aturan kebutuhan lain yang bisa dipending seperti itu, Bu? Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya pernah dengar masalah aneurisme. Ya. Itu apa hubungannya, Bu, dengan kekurangan darah ke otak ini, ataukah karena kelainan pembuluh darah di otak atau gimana? Nah, terima kasih Dokter Yeti. Saya pertanyaannya cukup 2 saja. Terima kasih.